nanti di struktur itu kita ada yang namanya tumpuan dan beban. Nah, bagaimana supaya tumpuan dan beban ini membuat sebuah struktur seimbang? Nah, nanti ini kita pelajari di sini di hari ini. Nah, setimbang. Nah, ini konsep setimbang. Setimbang itu apa? Nah, kayak gajah ini naik di balon. Nah, kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya ya. Nah, ini gajah naik di balon, setimbang. Artinya apa? Setimbang itu. Nah, gajahnya tidak jatuh, gitu kan. Nah, ini kelihatan bohongnya. Satu, balonnya nggak meledos, gitu ya. Yang kedua, nggak mungkin ya. Gajah naik di balon, ngapain? Gajahnya naiknya di kayu ya. Nah, tapi gajah ini memang bisa ya melakukan keseimbangan, tapi bukan di atas balon ya, di atas kayu biasanya atau tanah ya. Kalau kalian ke kebun binatang itu kan melihat atraksi gajah, nah, gajahnya itu bisa berdiri di atas kaki yang depan ya, kaki depan, dua kaki depan ini kan kelihatan satu ya. Nah, itu gajahnya melakukan keseimbangan. Apa sih keseimbangan itu? Nah, keseimbangan itu kan artinya gajahnya tidak jatuh ya, tidak jatuh. Nah, maka dari itu setimbang itu ada konsepnya. Konsepnya ada syarat yang harus dipenuhi ya, supaya sebuah struktur atau benda itu dikatakan seimbang. Nah, kemarin kalau kalian mempelajari benda tegar kemarin, sigma momen kan harus 0. Nah, ini saya tambahkan selain sigma, kemarin benda tegar, sigma gaya ya yang harus 0 ya. Nah, hari ini kita melihat struktur ya, yang namanya struktur yang tidak bergerak kemarin itu harus seimbang. Seimbang itu artinya ada 3 yang harus dipenuhi, yaitu arah gaya sigma X itu harus 0, arah gaya Y atau sigma Y sama dengan 0, dan jumlah momen atau sigma momen itu harus 0. Jadi kemarin kalian mempelajari benda tegar, sigma momen harus 0. Dengan cara apa? Dengan cara mencari momen di tumpuan. Kemarin ya, momen di tumpuan berapa? Nah, itu untuk hasil dari reaksi. Nah, reaksi dari gaya dari luar kemarin. Nah, maka ini keseimbangan itu dikatakan setimbang sebuah struktur apabila memenuhi 3 syarat. Sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen harus 0. Nah, sekarang kita mempelajari yang namanya tumpuan. Nah, tumpuan itu ada 3. Ada tumpuan roll, ada tumpuan sendi, ada tumpuan jepit. Nah, gimana tumpuan roll? Nah, tumpuan roll itu nih, kalau di jembatan, nah ini ada begini, ada lingkaran, ini namanya tumpuan roll. Kalau digambar diagram benda bebas, nah ini biasanya seperti ini ya, segitiga, kemudian ada lingkaran 2 atau lingkaran 1, nggak masalah. Kemudian di sini tanah dianggapnya. Nah, tumpuan roll atau ini ya biasanya ini seperti ini, tapi kalau seperti ini kan terlalu kompleks ya, biasanya seperti ini. Kemudian ada batangnya biasanya. Nah, di sini kalau tumpuan roll ini dia punya reaksi ya. Jadi kalau dikenai beban benda di atasnya, maka dia akan bereaksi. Nah, supaya tadi sigma gayanya 0 ya, sigma gayanya 0, maka dia punya reaksi. Nah, reaksinya, ingat hukum Newton 3 kan, aksi sama dengan reaksi kan gitu ya. Maka dia akan memiliki reaksi supaya aksinya tadi sigma gayanya 0, aksinya dihapus ya.
supaya jembatannya tidak jalan kemana-mana ya, seimbang makanya. Nah, ini reaksinya di tumpuan roll itu selalu arah vertikal atau ke atas atau ke bawah. Jadi tegak lurus dengan ground. Ini groundnya apa namanya, tanah ya. Tegak lurus dengan ground. Bisa juga tembok, tapi ini groundnya ya. Groundnya itu gaya tumpuan roll itu tegak lurus terhadap ground. Nah, karena groundnya ini tanahnya datar horizontal, maka karena dia tegak lurus dengan ground, ini namanya vertikal. Berarti reaksi vertikal, reaksi vertikal dari RV singkatannya. Nah, jadi tumpuan roll itu reaksinya berupa gaya vertikal. Nah, kita punya lagi namanya tumpuan engsel atau sendi. Yang seperti apa? Nah, ini gambarnya ya, seperti ini. Nah, kalau tumpuan sendi, ini paling banyak ya, paling banyak digunakan, itu arah reaksinya itu ada dua, yaitu vertikal dan horizontal, atau tegak lurus dengan ground dan sejajar dengan ground ya. Jadi ini bisa ke atas ke bawah atau samping kanan samping kiri, ke kanan ke kiri. RV dan RH, R vertikal dan R horizontal. Nah, biasanya gambarnya kalau sendi atau Excel itu biasanya hanya segitiga saja. Ini groundnya segitiga kalau tumpuan sendi. Nah, yang terakhir namanya adalah tumpuan jepit. Nah, ini juga sering dipakai ya, tumpuan jepit atau cantilever. Tumpuan jepit ini dia ini ditanam seperti tanam begitu. Nah, ini namanya tumpuan jepit. Nah, kalau tumpuan jepit, ini reaksinya dia bisa menerima, artinya ya, dia bisa menerima gaya yang arahnya vertikal, horizontal, dan momen. Ya, jadi dia bisa melawan momen. Kalau yang ini dikenai momen, dia berusut, ya berusut. Kalau yang ini dikenai gaya horizontal, dia bergerak, ya nggak bisa melawan. Kalau yang ini dia dikenai gaya vertikal bisa melawan, dikenai gaya horizontal bisa melawan. Kalau dikenai momen dia berusut juga ya. Kayak pintu, gagang pintu itu ya, pintu itu kan engsel ya. Nah, kalau dikenai beban dari atas, kamu naik ke atas pintu, ya, kan kuat ya, kuat nggak bergerak pintu itu. Kalau kamu dorong ya, jadi kan kalau pintu kan begini ya. Kamu dorong begini pintunya, kan dia nggak bergerak. Tapi sekali kamu beri momen, kamu beri gaya begini aja, kamu dorong pakai telunjukmu, nah dia kan bergerak. Berarti dia kan tidak bisa melawan gaya momen, ya. Jadi tidak bisa melawan momen, kok gaya momen. Tidak bisa melawan momen, maka tidak ada M-nya. Tapi kalau cantilever beda lagi. Cantilever itu kayak rak buku ya. Dia bisa menerima gaya momen atau gaya momen, menerima momen ya. Menerima momen, melawan momen. Jadi dia tetap dikasih momen ya, rak buku kan begini ya. Di sini diberi gaya. Kan berarti ada lengannya, kan ada momennya ya, diberi gaya. Dia enggak begini. Nah, coba bayangkan ini engsel. Nah, diberi gaya begini. Ya jatuh ya, bukan rak buku namanya ya, jendela namanya. Nah, kalau dia diberi gaya dengan kali lengan atau momen tadi, dia tidak bergerak, ini berarti tumpuannya cantilever atau jepit, ya, tumpuan jepit. Nah, jadi tumpuan jepit itu bisa dikenai gaya vertikal, ya, vertikal, ya dari sini, horizontal dari sini, ya, kemudian momen dari sini. Nah, ini bisa dikenai semuanya, dia dapat melawan.
Sehingga ini sering digunakan biasanya. Ini contohnya kayak raku itu ya, cepit atau cantilever. Kalau roll itu contohnya kalau kamu punya silinder terus kamu beri penggaris gitu, pensil kamu beri penggaris, nah itu tumpuan roll ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan untuk tumpuan dan keseimbangan. Belum ya? Paham ya, tapi? Jadi tumpuan itu ada 3. Ada roll, ada jepit, ada engsel ya. Roll itu seperti apa kan tahu. Engsel itu seperti apa kan tahu ya, kayak pintu itu engsel. Terus ada jepit seperti apa kan. Nah, kemudian ada yang namanya beban. Nah, beban itu ada terbagi menjadi 3 di sini. Ada beban terpusat, ada beban terdistribusi, ada beban momen ya. Tapi ini kalau terhadap waktu. Jadi ini beban terhadap luasan begitu ya mungkin. Kalau lagi ada beban terhadap waktu itu ada beban statis, ada beban dinamis nanti kalau di kemarin di uji material kan gitu ya, ada beban kalau terhadap waktu itu ada beban statis, ada beban dinamis. Tapi kalau ini kita bicara beban terhadap luas penampang. Jadi beban itu bisa terpusat, bisa terdistribusi, bisa namanya beban momen. Nah, ini terhadap struktur ya, bukan terhadap waktu. Nah, beban terpusat itu seperti apa ya? Beban terpusat itu ya satu titik, terus gitu. Nah, kalau kalian berdiri di jembatan, nah kaki 1 atau kaki 2 ini terpusat namanya. Terpusat, beban terpusat. Concentration loads namanya kalau bahasa Inggrisnya ya. Concentration load. Nah, di sini misalkan ini ada P1, ada P2. Nah, ini namanya concentration load kalau di mekanika teknik ya. Nah, ini biasanya kalau jembatan ya begini, gambarnya, diagramnya. Ini ada tumpuan, ini tumpuan engsel, ini tumpuan apa tadi? Tumpuan roll. Nah, jadi tumpuan ini tumpuan engsel, ini tumpuan roll. Nah, ini supaya dia tidak dikatakan setimbang, nah, atau jembatannya tidak jatuh ke bawah, nah maka di sini ada tumpuannya. Nah, tumpuannya ini melawan gaya P1 dan P2 ini di sini dan di sini. Berapa besarnya? Ya, yang nanti kita cari berapa reaksi di tumpuan A, berapa reaksi di tumpuan apa ini namanya D, RD sama RA. Nanti kita cari bersama-sama. Nah, namanya juga ada beban terdistribusi. Beban terdistribusi itu seperti apa? Nah, beban terdistribusi itu kalau dia ada luasannya ya. Jadi tidak satu titik, tapi banyak titik ya. Ditekan di bukan di satu pusat, tapi di banyak. Nah, seperti ini contohnya rak buku tadi ya. Rak buku ini bukunya. Nah, ini bukunya kecil-kecil misalkan, kemudian ini bukunya besar-besar. Nah, ini bebannya tidak terpusat ya, tapi terdistribusi di sepanjang rak ini. Kemudian yang di sebelah sini buku besar-besar misalkan, berarti terdistribusi di sini berapa. Nah, ini juga bisa biasanya beban terdistribusi bisa gambarnya seperti ini. Ini satuannya lihat 30 Newton per meter. Ya, jadi tiap meter itu 30 Newton. Kalau yang ini 50 Newton per meter. Nah, ini berarti
setiap meter itu 50 Newton. Nah, kalau ini misalkan 1,5 kilonewton per meter ya, berarti tiap meter itu 1,5 kilonewton. Nah, kalau yang sini 1 kilonewton per meter, berarti sepanjang ini 1 meternya 1 kilonewton. Nah, ini juga gitu. Nah, gambarnya ini ya, gambarnya bisa begini. Dibuat kotak gitu, terus dikasih beban terpusat yang banyak. Biasanya ini kalau satu, ini 1,5, 2,5, ini tingginya dilihat ini 2,5 kan tinggi, satu agak pendek, 1,5 agak pendek, satu pendek, lebih pendek lagi. Gitu. Nah, ini sepanjang berapa? Oh, ini sepanjang 3 meter. Ini sepanjang 3 meter, ini sepanjang 1,5. Nah, gitu. Atau begini, nah, semakin ke kanan ini beban terdistribusinya semakin besar. Nah, ini berarti gambarnya segitiga ya. Nah, ini bisa dicari nanti. Nah, gimana nyarinya? Nanti saya beri contohnya. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah beban momen. Nah, beban momen ini seperti apa ya? Misalkan ini ada gears ya, ini shaft ya, poros. Nah, kemudian di sini ada gear. Kemudian di sini ada roda gigi ya, roda gigi 1, roda gigi 2 ya. Roda gigi 2 ini berputar ya. Ini ada putaran. Nah, menggerakkan roda gigi 1. Nah, ini maka di sini ada di shaft yang ini ada beban momen di tengah-tengahnya. Ya, sehingga ini bisa memutar ya, memutar ini muter di sini, ini berarti muter di sini ya. Bisa memutar roda kan gitu ya prinsipnya. Maka ini dikenai namanya beban momen. Jadi di shaft atau poros itu dikenai, tengahnya dikenai ada namanya beban momen. Ada misalkan dari mesin gaya gitu. Jadi dalam satu poros mesin, dalam satu poros mobil misalkan ya, di situ satu poros mobil ada momen dari gear misalkan, terus ada momen dari mesinnya, kemudian ada gaya dari bodi misalkan. Nah, itu dijumlah di sini. Nanti kita tahu besarnya gaya di reaksi atau di tumpuan, besarnya gaya reaksi atau gaya di tumpuannya. Nanti berarti ketemu beratnya mobil tiap roda ya, nanti begitu caranya. Kalau struktur secara prinsip gitu. Nah, ini tapi kita yang sederhana dulu ya. Sederhana dulu, ini kita punya beban, ini misalkan poros ya. Poros ini ditumpu di sini tumpuan roll, tumpuan engsel, di sini tumpuan roll. Nah, beda ya. Ini engsel, ini roll. Bedanya di sini. Ini ada lingkarannya, berarti ini roll ya. Berarti kalau roll ada apanya? Ada beban vertikal. Nah, ini nanti kita mencari gaya-gaya di reaksi. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya punya gaya 100 Newton di tengah. Nah, ke kiri 5 meter, ke kanan 5 meter. Berarti panjang porosnya ini adalah 10 meter ya. Dari A sampai B. Tentukan soalnya ya, tentukan gaya reaksi di A dan di B. Gimana caranya berarti? Dari sini. Nah, RA bisa kita gambar. Ya. RA itu engsel. Berarti ada gaya vertikal, ada gaya horizontal. Oh, sorry. Engsel 1 ya, gaya vertikal. Tapi kalau di B,
Ya, lihat. Ini roll. Roll itu dia hanya punya satu ya, vertikal saja. Kalau B itu adalah engsel, berarti dia punya dua, arah vertikal dan arah horizontal. Ya. RB vertikal dan RB horizontal, RBH ya, RBV. Nah, kemudian supaya bagaimana kita mencari RA, RBV, dan RBH? Nah, berarti kita menggunakan 3 macam persyaratan keseimbangan, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai yang sigma momen dulu, misalkan sigma momen di titik A harus 0. Berarti gaya apa saja yang bekerja? Gaya apabila saya meletakkan tumpuan, nah kemarin tumpuannya di A, berarti gaya-gaya yang bekerja apa? RA dikali 0. Kenapa kok dikali 0? Nah, kan di titik A ya, lengannya berapa? Lengannya 0, berarti RA kali 0. Terus apa lagi? F, gaya F. Dikali apa? Dikali lengan. Lengannya berapa ke titik A? Ya ini ke A ya. RA berarti F dikali 5. F dikali 5. Kok minus, Bu? Karena dia berlawanan arah jarum jam ya. Kan muternya begini. Seret. Ya. F ini kan ke sini ke bawah. Pusatnya kan di A. Muternya kan begini. Seret. Berarti ini searah apa berlawanan? Berlawanan. Berarti minus. Minus F dikali 5. Kemudian kita punya apa lagi? RBV. RBV arahnya ke atas ya. Kita coba ke atas. Berarti ke atas muternya gimana? Muternya ini ya. Nah, ini. Berarti berlawanan arah jarum jam. Oh, berarti saya yang searah saya bikin min, yang berlawanan saya bikin plus. Apa sama aja ya. Sama saja. Cuman kan ini tadi ke searah jarum jam saya bikin min, yang berlawanan jarum jam saya bikin plus. Ya, apa-apa. Kalau ini kalian bikin plus, berarti ini yang harus kalian minkan. Kemudian dikali RBV dikali dengan 10. Kenapa kok 10? Ya, lengannya ya dari sini ke titik A 10. RBV kali 10. Kemudian kita punya RBH. RBH kenapa kok dikali 0? Nah, ini kalau diteruskan set kan ke titik ini. Ya, berarti kan dia nggak punya lengan. 0 juga. RBH sama dengan 0. Berarti bisa ketemu nggak RBV-nya? Bisa ya? Berarti minus 100 kali 5 plus RBV kali 10 sama dengan 0. Berarti RBV kali 10 sama dengan 500, RBV sama dengan 50. Gampang ya. Nah, kita sudah punya sigma momen di A. Nah, sekarang kita cari, kan tadi ada syaratnya momen sama dengan 0. Kita yang kedua ini kita mau mencari sigma F sumbu Y harus 0. Apa saja gaya yang arah sumbu Y? Sumbu Y itu kan atas bawah ya. Berarti kita punya F, kita punya RA, kita punya RBV. Ya, RBV. Ini kurang V saya. Nah, RBV. Kalau ke yang ke bawah saya bikin positif, berarti yang ke atas saya bikin negatif. Tapi kalau kalian mau yang ke atas bikin positif, yang ke bawah negatif, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. F minus RA minus RB sama dengan 0. Berarti F sama dengan RA plus RB. F-nya berapa? 100. RBV-nya ketemu berapa? 50. Berarti RA-nya berapa? 50 Newton. Berarti RA-nya 50,
RBV-nya 50. RBH-nya berapa? Nah, karena kita punya tadi syaratnya ya, syaratnya sigma F yang kedua, X harus 0. Fx, sigma Fx harus 0. Di sumbu X apa saja? Di sumbu X hanya RBH saja. Berarti RBH harus 0. Gampang. Ya, yang gampang. Bu, biasanya begini pertanyaannya anak-anak. Bu, contohnya gampang, soalnya kok susah, Bu. Ya, aslinya ya gampang. Tinggal kalian aja ya yang menjabarkan ya. Nah, ini misalkan saya punya tumpuan apa ini berarti? Seperti ini, tumpuan apa? Jepit, Bu. Betul ya, jepit. Jepit. Jadi kita punya RA. V sebenarnya, kemudian kita punya apa lagi? RAH gitu. RA horizontal. Dan kita punya momen. Seharusnya ya. Momen. Nah, pertanyaannya biasanya berapa momen di A, reaksi di tumpuan. Reaksi di tumpuan berarti kita punya RAV, RAH, sama MA. Berapa? Nah, tinggal aja ya. Di sini langsung RA sama dengan P1, P2 sama dengan 3, sama plus 3 sama dengan 5. Apa sih ini 3 plus 3 plus 2 ya. Nah, ini gimana Bu kok langsung ini ya? Sebenarnya kan nggak langsung ya. Sebenarnya kan gimana caranya? Sigma, saya nggak punya sigma ya, tak tulis E ya. Sigma, mau momen dulu apa sigma F dulu? Sigma F dulu ya kamu ya. Sigma F sumbu Y ya, harus 0. Apa saja kayak di sumbu Y? Nah, misalkan yang ke atas positif ya. RAV positif ya ke atas. Kemudian kita punya P1 ke bawah negatif ya. Kemudian kita punya P2 ke bawah berarti negatif ya. Apalagi? Sudah ya? Harus 0. Berarti RAV sama dengan P1 sama P2 dari sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif ya. P1 plus P. P1-nya berapa ya? P1-nya 2, P2-nya 3. Berarti ketemu 5 Newton ya. Apa? Kemudian syarat yang kedua, sigma F. Ya. Sigma F sumbu X harus 0. Apa saja kayak di sumbu X? Nah, kalau di sini cuman RAH saja ya. RAH. Berarti nggak ada RAH, cuman syarat yang ketiga apa? Sigma momen. Sigma momen harus 0. Di sini sigma momen di mana? Sigma momen di A. Harus 0. Berarti apa saja kayak yang bekerja di A, titik A, kita punya MA. MA searah apa berlawanan ini saya gambarnya? Berlawanan ya, minus ya. Minus MA. Kemudian P1 searah apa berlawanan ini? Ini ke sini berarti searah ya. Positif P1 dikali apa? Kalau P dikali apa? Lengan ya. Lengannya berapa P1? Ke A?
3. 3. Nah, kemudian apa lagi? P2 positif apa negatif? Searah apa berlawanan ini? P2. P2 searah. Positif ya. Positif P2. Paham nggak saya bilang searah berlawanan ya? Ini kan ke bawah begini. Titiknya kan di A. Nah, ini kan berarti muternya gini toh, Mas. Nah, set. Berarti searah kan? P2. P2 dikali berapa lengannya? 5. Nah, 5 ya. 5. Dari mana ya? Dari A ke P2 ini kan panjangnya 5 toh. Nah, sama dengan 0. Sudah habis toh? Sudah habis. Ada. Apalagi? Tambah RAV sama RAH. Tapi dikali berapa? 0. RAV tambah RAH kali 0 ya. Kenapa kok kali 0? Karena kan dia di titik itu ya, di titik A. Nah, habis dia. Ditulis apa enggak? Tak tulis saja ya biar kalian paham. Nah, berarti di sini kalau MA-nya tak pindah ke sebelah kanan, berarti P1 kan, P1 dikali 3 ditambah P2 dikali 5 sama dengan M. Berarti MA-nya ketemu toh? MA sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 kali 5. Berapa? 21 ton. Gampang. Ya, terlalu mudah, Bu. Nah, sampai sini ada yang bingung? Bingung nggak? Mau tanya, Oh, silakan. tadi yang searah sama enggak searah itu saya masih bingung, Bu. Oh, searah jarum jam sama berlawanan jarum jam gitu ya? Iya, Bu. Oke, dilihat ya. Jadi, sekarang saya menggambar, kan ini tadi tumpuannya di mana? Di titik A ya? Titik A. Berarti kan di sini, Mas. Nah, di sini. Nah, saya menggambar MA ini kan ini. MA, ini arahnya kemana? Sini kan. Nah, kamu punya titik di sini. Nah, kamu punya titik. Ini kan. Gambarnya kan begini tadi. Balik apa enggak? Balik. Nah, kemudian momen A. Momen A-nya kan gini. Nah, ya, momen A-nya gini ya. Bukan A-nya saya gambarnya begini. Ke sini. Ya, membuat benda itu bergerak gini kan. Nah, momen A kan saya gambarnya begini. Nah, berarti momen A-nya bergerak begini. Nah, ini benarnya berarti bergerak searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Nah, ini berlawanan ya. Berarti di sini MA saya tulis minus. Nah, minus MA. Nah, kalau yang P1 searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? P1 sekarang di sini, Mas. Nah, di sini gayanya turun. Gayanya turun ke bawah ini. Nah, menyebabkan benda bergerak begini. Ya, benda bergerak begini. Kalau seumpama benda bergerak kan begini. Nah, berarti benda bergeraknya kan begini. Seret. Ini searah jam-jam atau berlawanan jarum jam? Searah, Bu. Masuk searah. Ayo, searah ya. Searah jarum jam. Berarti tak tulis plus P1. Nah, P2 juga gitu.
Nah, P2 juga gitu di sini ya. Ke arah gayanya ke bawah. Ini kan. Berarti bendanya kan bergerak, semua dia bergerak kan begini. Nah, ini searah jarum jam berlawanan jarum jam. Searah. Ya, berarti plus P2 kali lengan. Ya, ingat kemarin momen itu adalah gaya dikali dengan lengan. Nah, P1 kali lengan, P2 dikali lengan. Lah, momen kok nggak dikali lengan, Bu? Nah, kan dia sudah momen. Nah, ini kan penjumlahan momen. Sekma momen itu kan penjumlahan momen. Kalau sekma gaya di sini tidak usah dikali lengan, soalnya dia penjumlahan gaya. Paham, Mas? Nanda. Mas Nanda. Paham, Bu. Halo. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan, Mas Aulia. Untuk itu, Bu, untuk yang soal pertama tadi kenapa RBV-nya kok 10, Bu ya? Kok nggak 5, Bu? Oh, berarti ini saya tak close dulu ya. Ini sudah ya, tak hapus ya. Kita kembali ke soal nomor 1. Yang mana, Mas? Yang ini RBV-nya ini, Bu. Kan RBV-nya ya, F kali 5 ini kan 5-nya dari ke kiri ini, Bu ya. Nah, kan jadi min gitu kan, Bu tadi. Lah, RBV-nya ini kok nggak ke kanan, ini kan cuma 5, Bu. Kok totalnya 10 semua gimana, Bu? Oke. Sekarang sekma momen di titik mana ini? Ya. Berarti kan titiknya di sini ya, Mas. Nah, sekma momen di titik A. RA dikali 0. Kenapa kok dikali 0? Nah, karena kan RA-nya di sini, titiknya di sini. Jaraknya RA sama titiknya berapa? 0. 0. Sekarang kita ke F. F dikali dengan 5. Kenapa kok dikali 5? Soalnya ke titik A-nya 5 meter, Bu. F ke titik A-nya 5 meter. Nah, sekarang RBV. RBV mana? Ini toh? Iya. Oh iya, iya. Paham, Bu. Ke titik mana? Ke titik A. Ke titik A. Berapa jaraknya RBV ke titik A? 10 meter. 10. Oh, Ya, kamu yang jawab loh, bukan saya. baik, Bu. RBV dikali 10. Kenapa? Soalnya jaraknya ke titik A dia 10. RBH, kenapa kok dikali 0? Sekalian, Mas Aulia, kenapa RBH kok dikali 0? Soalnya itu nggak ada lengannya, Bu. Soalnya kan ini kalau tak jabarkan kemarin kan tak tarik garis seret ke sini, jaraknya ke titik A kan nggak ada ya kemarin. Nah, maka dia 0, RBH dikali. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada contohnya lagi nggak ya? Oh, ada. Ya. Sekarang kita coba, ada pertanyaan nggak yang terpusat dulu? Udah. Sebelum ke terdistribusi. Ini harus paham dulu sebelum ke distribusi, nanti tambah bingung kamu ke distribusi. Sudah paham semuanya? Paham ya, yang nggak masuk, tolong diajari ya temennya ya. Nah, sekarang yang terkonsentrasi. Tadi beban terkonsentrasi, sekarang beban terdistribusi ya. Beban terdistribusi merata. Rata. Distribution load, beban terdistribusi secara merata. Nah, di sini kita punya beban. Nah, bebannya ini sepanjang perjalanan, sepanjang batang A sampai B. Nah, bebannya 20 Newton per meter. Kamu punya panjangnya batang 5 meter dari A ke B.
Yang A itu adalah roll, yang B adalah engsel. Nah, gimana cara mencari reaksi di A dan di B? Kita gambar dulu ya. Banyak terdistribusi. Nah, ini kita gambar dulu seperti gambar yang tadi, beban terpusat. Gimana gambarnya? Dicari di tengah-tengah, ya, beban terdistribusi, ini boleh digambar, dijadikan satu beban terpusat. Di tengah-tengah. Letaknya adalah di tengah-tengah beban terdistribusi. Nah, ini kalau ini 5 meter, di tengah-tengah berarti kan kanan 2,5, kiri 2,5, ya. 20 Newton per meter. Nah, karena ini panjangnya 5 meter, tak kali dengan 5 meter, berarti sama dengan 100 Newton. Di sini ini sama dengan beban terpusat di tengah 100 Newton. Boleh ya, ganti dari sini ke sini. RA-nya sama tadi, horizontal, tak kasih gambar ya, ke atas. Kemudian RB-nya, kita punya RBV dan RBH. Berarti kita tinggal mencari RB dan RBV dan RBH. Karena tadi tidak ada gaya di sumbu X, berarti RBH-nya berapa? 0. 0 ya, tak gambar lagi. RBH-nya sudah 0. Berarti kita tinggal mencari RBV saja. Gimana kita mencarinya? Ya sama dengan tadi. Sigma momen di titik A harus 0. Apa saja gayanya di sini? F dikali 2,5 minus RB dikali dengan 5. Ya. Sama dengan 0. Berarti 100 dikali 2,5 dikurangi RB kali 5 sama dengan 0. Ini pindah ke sisi kanan. Ini pindah ke sisi kanan jadi positif. RB kali 5 sama dengan 250. Ya, berarti RB sama dengan 250 dibagi 5 ketemu 50 Newton. Ya, paham ya? Ini kalau nggak bisa, biasanya mahasiswa itu ada yang nggak bisa pindah ruas ya. Kamu kalau nggak bisa belajar sendiri ya sekarang ya. Saya nggak tahu satu persatu. Kalau di kelas ini biasanya tak teter mahasiswa. Ayo maju, ayo maju. Sekarang nggak bisa ya saya. Nah, jadi nggak tahu saya siapa yang nggak bisa perkalian pindah ruas. Biasanya ada aja yang nggak bisa. Tapi saya yakin kalian di sini sudah bisa semua ya. Jadi tak anggap bisa semua lah. Daripada saya pusing ya. Nah, ini kalau nggak bisa tanya temennya. Ini dari sini ke RB sama dengan 50 Newton. Ini tak anggap bisa semua. Nah, kemudian yang kedua, sigma FY harus 0. Apa saja di sumbu Y, RA, F, dan RB. Nah, di sini F positif, berarti RA sama RB-nya negatif ya. Pindah ruas ke sisi kanan, jadi negatifnya hilang, jadi positif. 100 sama dengan RA plus 50. Jadi ketemu RA sama dengan 50 Newton. Jadi di sini ketemu RA 50 Newton, RBV 50 Newton, RBH-nya 0. Begitu. Gampang ya? Ya sudah selesai. Jumlah gaya arah X sama dengan 0, jumlah arah gaya Y sama dengan 0, jumlah momen harus 0. Itu dinamakan seimbang. Tumpuan tadi ada 3, tumpuan roll, tumpuan jepit, sama tumpuan sendi. Tumpuan roll
tumpuan engsel atau sendi, dan tumpuan jepit atau cantilever. Ya. Kemudian beban tadi ada 3, beban apa? Beban terpusat, beban terdistribusi, sama beban momen. Ya, gampang. Nah, coba ini. Nah, nggak usah tugas lah, kita selesaikan bersama aja di sini ya. Oke? Satu kok. Loh, habis. Ya, kita selesaikan bersama ya. Ayo. Apabila diketahui gaya pada batang seperti pada gambar, tentukan reaksi di tumpuan. Nah, ini tumpuannya apa? Jepit, Cantilever. Bu. Cantilever atau jepit. Berarti kalau cantilever atau jepit itu kita punya gaya apa saja di tumpuan. RA apa? Vertikal, Vertikal, boleh. horizontal, sama momen. Betul sekali, lengkap ya. Vertikal, kemudian horizontal. Paling momen ya. Ya, satunya momen yang dulu. Vertikal, horizontal, dan momen. Nah, tadi sudah tak tulis ya, RAV, kemudian RA horizontal, dan momen di A. Nah, kemudian gimana tadi cara menyelesaikannya? Kita punya 3 syarat ya. Syaratnya yang pertama, apa? Momen 0. Oke, sigma momen sama dengan 0 ya. Sigmanya di sini ya, nggak apa-apa ya. Kalian jangan E ya, sigma ya. Sigma momen harus 0. Apa saja gayanya yang bekerja. Momennya yang bekerja di titik A. Sigma momen A. Sigma momen di A harus 0. Apa saja. MA ya. MA kan yang kita cari, berarti kan harus MA. Positif apa negatif itu saya gambar. Berlawanan arah jarum jam apa searah jarum jam? Arah. Searah apa berlawanan? Gambar saya itu? Berlawanan. Berlawanan. Nah ya, tak tulis negatif ya. MA. Kemudian, apalagi? Karena P? Karena RAH sama RAV kan nggak usah ya, nggak usah tak tulis karena 0 ya. Karena P positif apa negatif? Searah jarum jam apa? Positif. Searah. Ya, searah. Karena P itu adalah gaya, berarti harus dikali apa? Lengan. Lengannya berapa? P ke A. Berapa itu? 5. 5. Sudah ya, nggak ada lagi. Harus. Berarti kalau minus MA plus P-nya berapa? 100 dikali 5 harus 0. Kan gini. Berarti MA-nya berapa? Berapa ini? 500. Betul. 500, sorry. Satuannya ternyata kilonewton meter. 500 kilonewton meter. Bu, kalau tadi misalkan saya gambarnya, ini saya gambar
gambarnya betul ya berarti MA-nya berlawanan arah jarum jam. Kalau saya tadi gambarnya ternyata salah, ya, ternyata tadi saya gambarnya searah jarum jam begitu. Nah, ternyata hasilnya di sini minus. Berarti yang betul adalah berlawanan dari gambar. Ya, ini kan prediksi. Saya menggambar ini kan prediksi. Nah, kayak ini saya menggambar RAV ke atas. Ini kan prediksi saya. Karena saya sudah pengalaman, mesti betul. Nah, nanti kalau kalian memprediksi dia ke bawah misalkan, kalau hasilnya minus, berarti prediksi kalian keliru. Prediksi yang betul, jawaban yang betul adalah ke atas. Gitu. Paham ya? Nanti tak contohkan yang prediksi salah. Tak kasih soal lagi. Nah, ini MA ketemu 500 kN. Berarti RAH udah ya, RAH syaratnya kan segma F sumbu X kan harus 0. Apa saja di sumbu X? RAH saja. RAH saja, berarti RAH-nya sumbu Y sekarang segma F Y harus 0. Apa saja kayak di sumbu Y? P. RAV ke atas positif ya. Terus minus P. Ya, harus 0. Berarti RAV berapa? RAV sama dengan 100 kilo Newton. Gini aja kok tugas gampang, terlalu mudah. Nah, itu gampang toh. Nah, coba tugasnya yang terdistribusi aja. Ya, kita punya P terdistribusi, coba. Kita punya soal nggak ya? Terlalu mudah. Nah, gini ya. Bisa nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Ini, dari ini. Saya mau tanya, Bu. Oh, silakan. Saya baca momen itu kan kecenderungan suatu benda untuk berputar, Bu. Itu berarti kalau momennya semakin besar itu apakah dia itu semakin gampang untuk muter gitu, Bu? Semakin gampang untuk muternya. Momennya semakin besar, maka kecenderungannya kan dia semakin besar untuk muter. Jadi dia semakin besar momen, semakin gampang dia berputar. Berarti reaksinya harus juga semakin besar. Kalau misalkan ini kan kita berbicara benda yang setimbang ya. Setimbang itu kan dia tidak bergerak. Nah, kalau dia jadi kan momen aksi sama reaksi ya. Kalau kita bekerja punya aksi, punya reaksi. Nah, kalau kita berbicara momen aksinya itu besar ya, kecenderungan dia berputar untuk besar, maka yang menahan kan juga harus besar, Mas. Nah, maka penahannya ya, reaksinya juga besar. Nah, ini kalau kita bikin struktur ya, kalau bikin jembatan gitu, kalau jembatan atau baleho gitu, ya misalkan baleho ya, balehonya besar ya, besar sama baleho kecil ya, kan lebih mudah membuat yang kecil kan. Kalau yang besar kan kecenderungannya dia menahan gayanya besar, kecenderungannya melawan angin kan besar ya kan, balehonya kan besar ya, sehingga lengannya kan besar. Kalau dia kena anginnya sedikit, lengannya kan panjang sekali, sehingga dia kan momennya kecenderungan untuk jatuhnya itu kan besar. Berarti
kemampuan kita menahannya, bikin tiangnya, bikin semenannya kan harus lebih kuat lagi. Nah, itu. Jadi reaktannya kita juga harus besar. Ya, kecenderungan dia untuk berputar. Betul. Itu Mas Bintang. Kalau misal ada lengan di suatu poros yang muter itu, lengan yang paling panjang itu apa berarti dia itu muternya yang paling cepat gitu, Bu? Gimana porosnya mutar. Enggak, Terus porosnya diam, Bu. Porosnya diam, terus uh, ada suatu lengannya ini tuh berputar gitu loh, Bu. Berputar pusatnya di suatu poros itu. Nah, apabila kalau lengannya semakin panjang, apakah pergerakan lengannya itu juga semakin cepat gitu, Bu? pergerakan lengan, ya apa? Pergerakan poros semakin cepat. Iya, Bu, iya. Iya, ya betul. Gini. Mungkin kamu memahaminya agak bingung di momen karena gear tadi saya bilang roda gigi sama yang karena gaya. Ya, saya kembali ke sini. Sebentar. Nah, ini ya. Lihat, pahamilah gambar ini. Ini beban momen di poros. Beban momen di poros itu bukan terjadi karena gaya, tapi karena putaran roda gigi. Nah, roda giginya di sini muter begini. Nah, ini berputar juga. Nah, ini kalau berputar begini, ini kan muter begini ya, berlawanannya. Arah dari lawanannya. Roda gigi transmisi. Nah, maka di sini tidak ada lengannya, Mas. Nah, makanya saya bingung pertanyaan Anda. Nah, ini momen kalau di sini sama momen ketemu momen tidak berpengaruh besarnya. Kalau begini pertanyaannya seperti ini, berapa momen di titik A? Ya, ini sama dengan momen di sini. Kalau pertanyaannya ini saya nggak ada beban momen ya soalnya ya. Nih, saya kasih beban momen di sini. Mana ya? Nah, saya kasih beban momen di sini misalkan. Di ujung. Sangat. Di sini ternyata di ujungnya ada disambung dengan roda gigi. Nah, tapi kan nggak mungkin ya. Ini kan jepit, nggak mungkin sebenarnya. Misalkan ya. Nah, ini disambung dengan roda gigi, kemudian dikasih momen MC ini besarnya berapa? 100 kN berarti misalkan 5 meter, 50 lah. 50 100 misalkan. Ya, misalkan MC di sini 100 meter. Berapa besarnya momen di tumbuhan? Momen di tumbuhan berarti momen di tumbuhan tadi sama dengan kita mencari P, mencari MA tadi, kita mencari ya sigma, biar cepat ya, sigma momen di A harus 0 kan gitu. Nah, kemudian apa saja gaya di A? Apa momen di A? Perhatikan. Namanya reaksinya MA ya.
Kasih warna kuda ini reaksinya. Momen di Nah, ini prediksinya kita kan gini, momen di A. Nah, momen di A, momen A, ya, tadi berlawanan jarum jam minus ya, minus MA, kemudian ditambah ya, P dikali dengan berapa tadi? 5 ya. Nah, kemudian MC. Nah, di sini positif atau negatif MC-nya? Searah jarum jam atau berlawanan? Berarti ini muternya Berlawanan, Bu. berlawanan ya, minus ya. Minus MC. Nah, MC ini enggak usah dikali dengan L. Nah, ini enggak usah dikali dengan 10 begini, enggak. Salah malah. MC ini ya sudah. Nah, tidak berpengaruh dengan lengan. Jadi MT ya MT, karena dia sudah momen. Sama dengan 0. Gini. Berarti minus MA ya, ditambah 100 dikali 5 ini dikurangi 100 harus 0. Berarti minus MA ditambah 500 dikurangi 100 harus 0. Berarti berapa itu? 400 sama dengan MA. Berarti itu 400 MA. Nah, di sini Newton meter, kilo Newton meter, kilo Newton. Nah ini jangan biar sama. Nah, 400 kilo Newton meter di MA-nya. Nah, ini Mas, berarti MC ini kan tidak dipengaruhi lengan. Berarti kalau pertanyaanmu tadi, Bu, kalau ada momen, beban momen, terus lengannya tambah besar, apakah dia tambah besar? Enggak. Dia momen itu tidak dipengaruhi oleh lengan. Tapi kalau misalkan ada gaya, ya, di situ ada gaya, kemudian dipengaruhi lengan, maka muncul momen. Ya. Ada momen. Mas Bita. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, paham ya tapi ya. Nah, itu ya. Ini kalau ada di momen di TJ. Nah, momen itu karena dia segma momen, ya nggak usah dikali dengan lengan. Ya, nggak berpengaruh lengannya. Mana? Tadi saya momen. Nah, iya. Kalau momen, berarti ya momen aja. Begitu ceritanya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan di sini aja ya. Apa mau dikasih tugas? Minggu depan aja ya tugasnya. Oke, saya cukupkan hari ini. Pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan lagi enggak? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Mahasiswanya berapa? 24, 25. 25 ya kelas ini ya. 24, Bu. 24, Bu. Berapa? 24, Bu. 24 dikurang 1, 23. Berarti ada yang nggak masuk 1 ya? Siapa nih yang nggak masuk?
Mas Iqbal izin, Bu. Iya, Lomba. Iqbal kan izin. 24 dikurangi 1 kan 23. Nah, ini kan 23. Nah, kan ketambahan saya. Berarti kan masih kurang nih. Ada yang izin lagi. Iqbal itu nggak izin, Iqbal itu dispen. Dispen itu dianggap masuk. Ya, Iqbal kan, anu kan, lomba ITEK itu kan, Iya, Bu. dispen, ya. Dispen itu masuk. Ayo, Mas Rosid ya? Siapa ketua kelasnya? Lali aku. Ayo di absen. Nih, hilang 1 temennya. Iya, Bu.